Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku pendengar sekalian yang selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali di edisi Ruhaniyat kali ini yang mengangkat tema tentang musibah di mata mereka dan kita. Musibah, bencana, kata-kata ini barangkali dekat sekali dengan kita. Hari-hari ini, sekarang, kedukaan yang menyelimut hampir seluruh ruang jiwa seseorang menjadikannya seperti dalam keadaan yang sama sekali tak memberi bahagia. Kesedihan akibat seolah kesenangan tak lagi mau menghampiri hidup. Bak siang menjadi gelap malam yang tak kunjung berhenti. Saudaraku, atau barangkali ada di antara bagian hidup kita yang merupakan bagian perjalanan yang memunculkan duka. Berdoalah dengan sepenuh hati. Sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah dan kedukaan kami itu ada pada urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai obsesi kami dan keinginan kami yang paling besar. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai pucuk ilmu pengetahuan kami. Dan jangan Engkau kuasakan atas kami seseorang yang tidak memiliki belas kasih atas kami. Doa ini mengajarkan tentang hakikat kedudukan dan sejatinya musibah yang harus kita sadari. Kita dalam doa ini meminta agar kita tidak ditimpakan musibah dalam urusan agama dalam hidup ini. Doa agar dunia tidak mendominasi jiwa dan pikiran kita. Karena musibah sesungguhnya dalam hidup ini adalah ketika kedukaan dan musibah itu datang pada kehidupan agama kita, bukan pada urusan dunia kita. Atas dasar ini, Qadhi Suraih rahimahullah mengatakan, aku tertimpa musibah dan aku memuji Allah atas musibah itu berdasarkan 4 hal. Pertama, karena musibah itu tidak lebih besar dari apa yang sudah terjadi. Kedua, karena musibah itu telah mendatangkan kesabaran untuk menghadapinya. Ketiga, aku bisa memohon pahala atas kesulitan dari musibah yang aku terima. Dan keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan musibahku itu musibah dalam urusan agama, tapi dalam urusan dunia. Saudaraku, jiwa kita tak boleh dikuasai oleh dunia. Ia tak boleh tunduk di bawah keinginan dan obsesi dunia. Sebab penguasaan dunia atas jiwa adalah penjajahan yang selalu menambah dan menambah keletihan. Seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dunia tidak akan menjadi obsesi seseorang kecuali ia akan mendominasi jiwanya dalam 4 keadaan. Kefakiran yang tak pernah mengenal kekayaan, kegelisahan yang tanpa ada batasnya, kesibukan yang tak pernah selesai, dan harapan yang tak pernah berujung. Seseorang akan selalu dalam keadaan berduka dan murung karena obsesi dunia yang begitu kuat menguasai dirinya. Karena itulah, para orang-orang saleh memiliki sudut pandang yang berbeda tentang musibah. Bagi mereka, selama musibah itu tidak mempengaruhi urusan agama dan masih dalam lingkup dunia, mereka tidak menganggapnya sebagai musibah yang begitu berat. Sebagaimana isi doa yang diajarkan Rasulullah SAW tadi, kita diminta berlindung dari musibah dalam urusan agama. Saudaraku, di antara musibah dalam agama adalah ketika kita meninggalkan momentum kedekatan kepada Allah, tapi justru melakukan kemaksiatan dan memperturutkan hawa nafsu yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sholat adalah dosa, terlebih bila seseorang meninggalkannya untuk melakukan kemaksiatan. Bagi orang-orang soleh, meninggalkan sholat jamaah dipandang musibah. Salah seorang mereka yang ketinggalan takbiratul ihram dari sholat berjamaah, lalu ia meminta sahabat-sahabatnya agar mendapat takziah selama 3 hari. Dan bila salah seorang dari mereka sama sekali ketinggalan waktu sholat berjamaah, maka ia akan meminta kunjungan takziah selama 7 hari. Itulah sebabnya Hatim Al-Asam rahimahullah mengatakan, musibah dalam urusan agama adalah musibah yang paling besar.
Salah seorang putriku meninggal dunia. Lalu ada lebih dari 10.000 orang datang ke rumahku untuk bertakziah. Tapi kenapa ketika aku ketinggalan sholat jamaah, tak satupun orang yang bertakziah ke rumahku? Dalam kitab-kitab tentang kehidupan orang-orang soleh disebutkan ada salah seorang dari mereka akan menancapkan paku lalu mendengar suara azan. Maka ia meletakkan palu dan pakunya untuk segera memenuhi panggilan sholat lalu melanjutkan pekerjaannya setelah sholat. Saudaraku sekalian, waktu kita pendek, usia kita hanya hitungan waktu yang tidak banyak. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, usia itu sedikit saja. Apakah engkau berlaku zalim terhadap perintah Tuhanmu, tapi engkau mohon pertolongannya? Ia memerintahkanmu untuk bersungguh-sungguh, tapi engkau melakukan kebalikannya. Engkau lari dari medan perang, tapi bukan untuk kembali berperang. Engkau ingin mendapatkan ketinggian, padahal tingkatan dirimu sesuai dengan tingkat keseriusanmu. Apakah engkau ingin memanen tanpa menanam? Perhatikanlah, andai bukan karena keseriusan dan kesungguhan pilihan utama yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, Rob, penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka inginkan dariku. Quran Surat Yusuf ayat 33. Niscaya Yusuf tak akan mendapatkan kehidupan yang kokoh selanjutnya. Tapi karena kesungguhan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami kokohkan Yusuf di muka bumi, dan ia mengambil manfaat darinya sekandaknya. Quran Surat Yusuf ayat 56. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berbicaralah pada diri sendiri, sebab kita orang yang paling tahu tentang diri kita. Kitalah orang yang paling mampu meraba kasatnya hati, kelamnya jiwa, dan pikiran dibandingkan kehalusan dan terang benderangnya jiwa para orang soleh itu. Jika kita tahu dan sadar diri, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki modal kebaikan. Dahulu Nabiullah Musa alaihissalam diriwayatkan mengatakan pada Bani Israel, datangkan kepadaku orang yang paling baik di antara kalian. Mereka lalu datang dengan membawa seorang pemuda. Musa alaihissalam bertanya padanya, apakah engkau orang yang terbaik di kalangan Bani Israel? Orang itu mengatakan, seperti itulah yang mereka katakan tentang aku. Musa alaihissalam kemudian berkata lagi kepada orang itu, datangkan kepadaku orang yang paling buruk di antara Bani Israel. Tapi ketika kembali, orang itu tak membawa orang lain kecuali dirinya sendiri. Apakah engkau membawa orang yang paling buruk di antara mereka? Tanya Musa alaihissalam kepadanya. Orang itu mengatakan, ya, saya sendiri orangnya. Ia melanjutkan, aku tidak tahu ada seorang dari mereka yang lebih mengetahui tentang keburukanku sendiri. Musa alaihissalam lalu mengatakan, kalau begitu benar, engkaulah orang yang paling baik di antara mereka. Saudaraku, siapakah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.